Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Yahdahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu hadiyahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingganya kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa opini yang mengatakan bahwa wanita tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, wanita tidak perlu sekolah tinggi, wanita tidak perlu menuntut ilmu jauh-jauh ataupun berlama-lama kemana-mana gitu kan. Jika nanti ujung-ujungnya ketika dia sudah menikah ataupun ketika dia sudah berumah tangga, tempatnya itu adalah di rumah. Sebaik-baiknya wanita itu adalah di rumah. Dalam artian wanita yang di rumah itu lebih baik daripada keluar gitu. Jika memang benar begitu, lalu kenapa wanita itu harus berpendidikan tinggi? Kenapa wanita itu harus bersekolah tinggi, menuntut ilmu setinggi-tingginya? Apakah wanita itu menuntut ilmu setinggi-tingginya, berpendidikan setinggi-tingginya, apakah untuk menyaingi derajat laki-laki? Tidak tentunya. Jadi perlu beberapa pemahaman kenapa wanita harus berpendidikan. Contohnya, yang pertama, investasi untuk masa depan. Kenapa wanita harus berpendidikan tinggi? Kok bisa untuk investasi masa depan? Jadi begini teman-teman, wanita yang berpendidikan tinggi memiliki kesempatan yang lebih baik dalam karir dan kehidupan pribadi. Kemudian, kedudukan yang terhormat. Pendidikan tinggi membantu wanita memiliki kedudukan terhormat di mata keluarganya dan masyarakat. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Karir cemerlang. Kemudian kenapa pendidikan itu harus tinggi? Wanita harus berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi membantu wanita memiliki karir yang cemerlang dan berpengaruh banyak. Contohnya, perusahaan yang mencari wanita pintar dan berpendidikan tinggi. Kemudian keamanan dan keselamatan. Untuk apa wanita berpendidikan tinggi? Lebih mudah untuk menyelesaikan masalah dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menghindari penipuan dan kejahatan lainnya. Pendidikan tinggi membantu wanita mengembangkan diri dan menjadi muslim yang berdaya saing, kuat dalam tekad, agamis, tegas, dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Kemudian lagi contohnya, berpikir kritis. Pendidikan tinggi membantu wanita memiliki pola pikir kritis, sehingga mereka dapat berpikir lebih terbuka dan menemukan segala sesuatu dengan matang, atau memutuskan segala sesuatu dengan matang dan tepat.
Dengan demikian, pendidikan tinggi sangat penting bagi wanita untuk meningkatkan kesempatan karir, keagamaan, dan berkembang diri serta berkontribusi kepada masyarakat. Lalu untuk menjawab opini yang mengatakan bahwa mengapa wanita harus berpendidikan tinggi, padahal ada yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang berada di rumah, apalagi wanita yang sudah berkeluarga ataupun sudah berumah tangga. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa tempat wanita adalah di rumah, mengurus suami dan anaknya ketika sudah rumah tangga. Namun, justru karena wanita akan di rumah, makanya wanita perlu berpendidikan tinggi. Ketika wanita di rumah, berarti dia akan mengurus anaknya dan juga suaminya. Ibaratnya wanita itu adalah guru pertama bagi anaknya. Ketika anak telah lahir, anak mengerti, sudah mulai paham dengan apa yang dibicarakan orang tuanya. Apalagi ketika anak-anak masih kecil, anak itu adalah peniru terbaik atau penyontek terbaik. Maka dari itu, ketika orang tuanya sudah berpendidikan, orang tuanya akan memiliki akhlakul karimah yang baik. Apalagi ibu yang selalu di rumah, anak akan selalu mengikuti bagaimana ibunya bersikap di rumah. Misalkan ibunya selalu mengajarkan anaknya untuk sholat 5 waktu, untuk beribadah kepada Allah, mengajari ibadah, mengajari agama, pendidikan dari mulai sejak dini. Kan udah ada guru tuh di sekolah. Makanya wanita dibilang guru pertama bagi anak. Jadi anak itu ketika masih kecil sekali akan sangat dipantau oleh ibunya. Yang akan dia contoh ataupun dia ikuti adalah orang yang terdekat dengannya. Ibaratnya begini, wanita adalah gurunya. Lalu peran sosok ayah bagaimana? Ayah adalah kepala sekolahnya, anak adalah mahasiswanya atau muridnya jika di sekolahan, jika disamakan dengan sekolahan. Namun di rumah tidak disebut dengan guru, akan tetapi ayah ibu. Jadi mengapa demikian? Pentingnya wanita yang berpendidikan justru karena dia akan di rumah, bukan untuk di luar rumah, ya. Jadi wanita yang berpendidikan akan menjadi guru pertama bagi anaknya. Ketika anaknya telah lahir, baru lahir, masih kecil, anaknya akan sangat mencontoh ibunya. Maka marilah kita bagi wanita-wanita mengejar pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi, bukan berarti untuk menyaingi derajat laki-laki, akan tetapi untuk masa depan, untuk anak kita kelak nanti. Lalu figur seorang ayah itu bagaimana dalam perspektif ini gitu kan ya? Sosok seorang ayah adalah kepala keluarganya. Ibu hanya mengajari anaknya dari segi agama, dari segi akhlak, Pancasila, ataupun bisa dikenal dengan norma-norma dan demikian sebagainya. Ayah sebagai kepala sekolah, ayah akan mengajari bagaimana anak mempunyai jiwa leadership ataupun kepemimpinan. Seperti layaknya kepala sekolah, anak akan lebih paham, anak akan lebih memahami, lebih mengerti bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin bagi dirinya sendiri ataupun pemimpin untuk masyarakat kelak nanti. Jadi sangat penting sosok seorang ayah dan ibu dalam mendidik anak. Utamanya adalah ibu sebagai madrasah pertama bagi anak. Maka seorang ibu itu yang pertama kali loh yang menjadi guru anak. Ketika kita tidak berpendidikan, ketika wanita tidak memiliki ilmu apapun, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak mengajarkan agama ataupun norma-norma kepada anaknya, anak akan sulit berkembang. Ketika dia sudah hanya mendapatkan pendidikan hanya dari sekolah,
anak tidak akan memiliki pendidikan yang maksimal. Hadirin yang dimuliakan Allah, cukup sekian ceramah kita pada sore hari ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk terus lebih bersemangat lagi untuk menempuh pendidikan yang tinggi, mendapatkan ilmu yang banyak. Abaikan opini mereka yang selalu mengatakan bahwa tidak perlu berpendidikan tinggi jika wanita ujung-ujungnya akan berada di rumah. Justru karena kita akan di rumah, kita akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita kelak. Maka dari itu, kita butuh pendidikan yang tinggi. Kita butuh ilmu yang banyak untuk mendidik anak kita agar anak kita lebih menjadi anak yang pintar, cerdas, dan lebih berkualitas dari segi agama, masyarakat, dan negara. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.